Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing atau menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita yang bertanya, "Bang, tolong spill dong penghasilannya sawit yang 133 batang." Nah, ini teman-teman, saya hari ini panen dan mungkin nanti saya akan ceritakan benih apa yang saya gunakan, bagaimana cara pemupukannya, dan hasilnya seperti apa. Tentunya bisa kita lihat ini hasilnya ya sekitar seginilah teman-teman, setiap 10 hari. Jadi saya ini rotasi 10 hari sekali, dan penghasilannya itu ya sekitar bukan hanya ya, nanti kalau hanya itu berarti tidak bersyukur, sekitar 300 sampai 400 kilogram ya, atau 4 kintal lah. Jarang sih yang tembus 5, pernah tembus, tapi pada sudah waktu yang cukup lama. Jadi untuk masa trek ini hanya 3 kintal 4 kintal bolak-balik seperti itulah. Jadi kalau kita akumulasikan kira-kira 1 bulan itu ya hanya 1 ton atau 1 ton 200, itu paling banyak ya, kisaran rata-rata seperti itu. Nah teman-teman, sebenarnya kita bisa sih mengenjot lebih dari ini penghasilan. Itu terkadang yang saya pikirkan, yang ada dalam benak saya. Coba seandainya saya menggunakan benih yang bagus, karena pemupukannya ini lumayan cukup intensif apa yang saya lakukan teman-teman. Karena setiap bulan saya melakukan pemupukan, dengan rotasi pupuk yang berbeda-beda ya, dolomit, terus RP, urea, dan KCL. Pupuk tunggal yang saya gunakan dulu sih pernah sampai 8 kintal sampai 7 kintal sekali rotasi. Namun ini masa trek sudah cukup lama, dari mulai bulan 1 ini sudah bulan 5. Jadi ya kisaran seperti itu. Nah, yang saya sesalkan ini sebenarnya saya bukan apa ya teman-teman, bukan menganjurkan atau itu terserah kalian masing-masing. Namun pengalaman saya menggunakan benih abal-abal. Dari 133 batang itu 30 batang lebih teman-teman, hampir 40 batang itu saya sulam. Nah, di sana kelihatan teman-teman, itu yang masih kecil-kecil itu saya sulam semua, itu baru saya tumbangkan. Itu tidak produktif, masih banyak yang ingin saya ganti. Namun kalau menurut bahasa kami itu ya beguyur saja. Nah, yang bisa kita lihat seperti ini teman-teman, banyak sekali bunga jantannya. Nah, apa tidak sesak kita kalau melihat benih seperti ini? Jadi kalau ada yang memperlihatkan testimoni benih abal-abal hasilnya sekian-sekian, saya sih sebenarnya apa ya, miris dengan konten-konten yang seperti itu, yang menyebutkan bibit ini bagus, tapi ini pengalaman saya kita lihat. Nah, bukan hanya 1 batang ini baru saja, namun ini lumayan, ini sudah trek cukup lama teman-teman. Yang sini kita lihat ya, memang penghasilannya sih ya sudah saya syukuri, dari 100 batang itu sudah mencapai 1 ton. Namun hayalan saya, seandainya bunga jantan ini itu berbunga betina semuanya, tentu saya akan mendapatkan penghasilan yang lebih dari itu. Ini besar teman-teman. Dan kita lihat lagi, ini banyak bunga jantannya. Penampakan bunga jantan ini yang terkadang kita ogah-ogahan untuk ke kebun. Itu disulam. Ini baru saya tumbangkan. Itu saya sulam. Ini saya sulam, itu saya sulam. Dan benih Simalungun itu kosong. Ini kosong, bunga jantan semua. Nah, kadang orang-orang yang membanggakan dengan tidak harus benih yang bagus, benih ini saja, benih ini. Nah, takutnya orang itu sudah mengikuti kita, kemudian mereka terjebak dalam jangka waktu yang cukup lama, kan kasihan sangat kasihan. Karena saya merasakan sendiri kesedihan saya saat ini teman-teman. Yang di sana tadi tidak mau diwawancarai, itu toke saya teman-teman, yang manen punya saya, yang membelinya langsung beliau, pupuk saya ambil dari beliau setiap bulan. Sebenarnya saya tadi mau wawancara dia bahwa saya sebulannya dapatnya sekian, kemudian saya ambil pupuk dengan beliau itu tiap bulan dipotong dari hasil ini. Tapi saya untuk pemupukan yang sawit yang TBM saya di sana juga
terus kemudian benih apa yang saya gunakan. Terus dia juga kan panen tempat orang juga yang memang benihnya itu benih unggul teman-teman. Benih unggul itu dia tadi bicara bahwa tidak atau jarang melihat bunga jantan. Jadi yang bawahnya habis, atasnya itu sudah ada lagi. Nah kalau seperti ini teman-teman, kayak sulap ya, kosong 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 kosong. Nah yang seperti ini terkadang saya miris dengan konten-konten yang hanya memperlihatkan satu batang, ini cabutan, ini mariles, ini abal-abal, kemudian pemupukannya hanya pakai ini saja, pakai ini saja. Nyatanya teman-teman, di tempat saya, ini tempat saya ya, mungkin beda di tempat orang lain. Yang cerita dari ini tadi, kawan saya tadi yang panen punya saya, itu memang yang sudah benihnya bagus, pemupukannya juga bagus, rutin. Jadi beliau juga rutin melakukan pemupukan, hampir setiap bulan melakukan pemupukan, dan hasilnya itu per hektarnya bisa mencapai 2 ton. Sekali rotasi itu 1 ton per 15 hari. Nah itu kan lumayan teman-teman, daripada punya saya yang hanya 1 ton per bulan. Ya tentunya masih saya syukuri, karena masih banyak yang memang belum bisa dipanen. Nah seperti ini. Ini ada yang, nah coba kalau semuanya seperti ini teman-teman, bawah ini masa yang atasnya sudah tumbuh lagi anakan buah seperti itu. Nah yang ini kan buat kita bahagia, jadi kita masih harapan, oh berapa bulan lagi kita akan mendapatkan. Nah kalau banyak yang kosong seperti itu, kemudian di mana hampir 50% ini banyak keluar bunga jantan, dan bahkan banyak yang kosong benar kosong teman-teman. Jadi bukan hanya bunga jantannya hanya ada 2, 3 atau seperti apa. Nah kalau sudah sangat kosong dan tidak berisi, kalau ini masih berisi, masih alhamdulillah. Hanya beberapa yang memang masih konsisten berbuah. Nah ini teman-teman, saya juga tidak tahu apakah musimnya memang seperti ini atau memang karena benihnya. Namun menurut cerita teman saya itu tadi, musimnya sama, tempatnya sama tempat saya ini, dan hasilnya masih produktif, masih bagus. Berarti kan bukan masalah musim, bukan masalah tanah. Kalau memang benihnya buruk, ya tentu hasilnya juga akan buruk. Nah bagi teman-teman, benang merah apa yang saya sampaikan, kita gunakan benih yang baik teman-teman. Banyak sekarang banyak sudah, dan buktinya banyak. Kalian carilah di di YouTube tentang testimoni misalkan benih BL1 usia sekian tahun, panennya seperti apa, kemudian PPKS 239 yang ambil dan lain sebagainya, TN1 Kalabar, Sain 1 dan lain sebagainya. Kalian kan banyak testimoninya. Nah orang-orang yang mentestimonikan benih abal-abal, benih cabutan, benih mariles itu seperti apa sih? Bisa tidak menunjukkan hasil tonasenya per bulannya? Jangan sampai informasi-informasi yang memang tidak bertanggung jawab seperti itu merasuk ke pikiran petani, kemudian melakukannya dan akhirnya sia-sia dan kecewa. Nah kalau sudah kecewa seperti ini, itu dosa jariah teman-teman. Jadi saya itu bukan agen benih, bukan penjual benih, namun saya sesuai pengalaman saya lakukan yang terbaik dengan menggunakan benih yang baik. Itu teman-teman saran saya. Di konten ini saya lumayan cukup keras memperingatkan kepada teman-teman semuanya supaya menggunakan benih yang baik. Itu mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.